wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi adana li'ada wa ma kunna linahtadiya laula an adana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah jazahumullahu khairah. Alhamdulillah jazakumullahu khairah. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Dibuka kajian kita sekarang yaitu kitab Al-Hadis Bulughul Maram dan kitab syarahnya yaitu kitab Subulus Salam halaman 19. Silakan dibuka halaman 19 nomor hadis 32. Itu halaman 3 nomor hadis 32. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillah bin Zaid bin Asim radhiyallahu, semoga meridhoi siapa Allah anhuma dari Abdullah dan Zaid. Fi sifatil wudu'i, di dalam rangkan sifatnya wudu. Itu sifat dalam wudu. Qala, berkata siapa Abdullah, wa masaha, dan mengusap siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biroksi, dengan kepalanya Rasul yang ada rambutnya, waqbala, maka menghadapkan Rasul biadaihi, dengan kedua tangannya, terus wa'adbaro, dan membelakangkan, menjalankan. Aqbala itu menaruh di depan, yaitu di kening, di batuk, dengan kedua tangannya, lalu menjalankan ke belakang. Muttafaqun alaih, itu sudah disepakati Sahih Bukhari dan Muslim. Angka 5 di situ ada penjelasannya. Adapun Abdullah bin Zaid bin Asim itu al-Ansoriyu, bangsaan Ansor, artinya Madinah, al-Maziniyu, min Mazini bin Najjar, dari Mazin putranya Najjar. Wahwa, adapun Mazin bin Najjar itu alladzi, orang, qatala, yang membunuh dia Musailamatul Kadzdzab bi musyarakati wa'syin, dengan pertolongan ataupun musyarakah Wahsy. Wa qatala, dan membunuh juga siapa Abdullah bin Zaid, Abdullah bin Ubay bin Salul, Yaumal Harrah, pada harinya perang Harrah, sanah 63 Hijriah. Disepakati oleh Bukhari dalam Bukhari juz 1 halaman 302, Rokomatis 197, Muslim juz 1 halaman 210, Rokomatis 18 235. Wafilatin, dan di dalam satu lafaz lahuma, bagi Bukhari Muslim, ada lagi juga. Bada'a, memulai siapa Nabi, nah itu langsung Nabi, bimuqaddami ra'sihi, di depan kepalanya Nabi, hatta dhahaba, sehingga menjalankan Nabi bihima, dengan kedua tangan, ila qafahu, ke tengkuknya Nabi, atau dahuma, sehingga mengembalikan Nabi huma, pada tangan, ilal makani, ke tempat, yaitu sidat itu, alladzi bada'a,
yang memulai siapa Rasul minhu dari tempat. Minhu dari tempat. Jadi ya dijalankan tangan ini ke belakang, setelah dari tengkuk dikembalikan lagi ke tempat memulainya semula. Itu sama seperti di dalam kitab Nasa'i. Yaitu dalam kitab Nasa'i ya sama seperti ini. Jadi tata cara mengusap kepala ini ya ada macam-macam. Ada yang cukup dijalankan ke belakang sampai di belakang ya selesai. Ada yang sampai dikembalikan lagi ke tempat semula. Ini merupakan salah satu tuntunan sunnah bagi kita. Pilih yang mana itu silakan. Ada yang sehingga para ulama itu banyak kaul yang menjelaskan dalam mensifati mengusap rambut ini atau kepala ini. Pertama ya memulai dengan depan kepalanya yang ada di wajah itu. Kemudian menjalankan ke tengkuk. Kemudian mengembalikan ke tempat yang dia memulai. Nah, itu dimulai dari awal tumbuhnya rambut dari batasnya wajah. Ini yang secara lahir. Yaitu bada'a bimuqaddami ra'sihi hatta daba bima ila qafahu. Summa radahuma atay raja'a ilal makan alladzi bada'a minhu. Seperti yang kita kaji pada pagi hari ini. Yang kedua yaitu dimulai dari akhir rambutnya dan menjalankan ke wajah, ke arah wajah, kemudian dikembalikan ke belakang karena menjaga ala zahiri latin albad, yaitu alladzi aqbala wa adbaro, yaitu di depan lalu di belakang. Itu yang dimaksudkan. Yang ketiga ya cukup memulai di ubun-ubun lalu ke arah wajah. Ada seperti itu. Jadi yang sahih lah, yang paling masyhur itu yang pertama. Itu tata cara mengusap kepala. Wa Abdillah bin Amrin radhiyallahu anhuma fi sifatil wudu, di dalam menjelaskan sifatnya wudu, keterangan wudu. Ini Abdullah bin Amrin ikut juga menjelaskan. Qala berkata Abdullah bin Amrin, tumma masaha, kemudian mengusap Nabi, biroksihi dengan kepalanya Nabi, wa dakhala, dan memasukkan Nabi isba'aihi, pada kedua jarinya as-sabakhata ini, yaitu telunjuk keduanya, telunjuk ini dimasukkan bi udunaihi, di dalam kedua telinganya Nabi dimasukkan, wa masaha, dan mengusap Nabi bi ibhamaihi, dengan kedua ibu jarinya Nabi, dhahira udunaihi, pada lahir kedua telinganya Nabi. Jadi ya dijalankan, dimasukkan telunjuk lalu dijalankan ibu jari kedua telinganya, sama seperti ini, dijalankan. Nah, ini juga ada yang menjelaskan isnadnya sahhasan mashul udhunain. Ini yang memakai ngusap jari, ngusap telinga. Akhrajahu, mengeluarkan pada hadis siapa? Abi Dawud Bisunan Abi Dawud juz 1 halaman 94 rokomatis 135. Wan Nasa'i, dan Imam Nasa'i dalam kitab Sunan Nasa'i juz 1 halaman 88 rokomatis 140. Wasokhaha, dan membenarkan pada hadis siapa? Ibnu Ujaimah. Jadi kata-kata di sini ada apa istilahnya, musyarrih juga menambah, gitu kan? Musyarrih juga menambah. Begitu juga Ibnu Majah juz 1 halaman 146 rokomatis 422 secara ringkas.
Sanadnya menurut mereka semuanya adalah hasan. Maka disebut hadis yang baik. Iya, bagi kita pakai hadis yang ini, yaitu mengusap kedua wajah itu. Selanjutnya yaitu hadis dari Abu Hurairah, judulnya Al-Istinsaru Indal Istiqot. Ketika ngisep air untuk hidung, lalu disemprotkan. Ketika bangun dari tidur, minan naumi dari turu. Ketika bangun minan naumi dari tidur. Jadi istinsar itu ngisep air untuk hidung ketika kita bangun minan naumi dari tidur. Kenapa? Nah, itu penting, permasalahannya ada alasan di dalam hadis ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala berkata Abi Hurairah, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza staiqadha ketika bangun, siapa tukum salah satu kalian, min manamihi dari tempat tidurnya akad, falyastansir maka hendaklah menghirup dan menyemprotkan siapa air hidung, siapa akad. Salasan dengan 3 kali. Jadi disedot terus ditokake. Salasan dengan 3 kali. Kenapa? Wa inna syaitona maka sungguhnya setan itu yabitu bermalam apa setan ala faisumihi atas kedua lubang hidungnya akad. Kedua lubangnya akad, lubang hidungnya. Bab setan bertengger ada di dalam kedua lubang itu. Makanya kedua lubang hidung itu sunatnya dimasuki air yaitu sebelum melakukan wudhu ini kan. Pada saat itu muttafaqun alaih. Ini disepakati apa alaih hadis. Hadis ini sahih. Sahih yaitu nomor 6 di situ muttafaqun alaih, Bukhari raqam hadis 3295, Muslim raqam hadis 23 atau 238. Bahkan Musyarrih menambah Nasai juz 1 halaman 67 raqam hadis 90, Baihaqi juz 1 halaman 49. Ini alasannya kenapa kalau bangun dari tidur ini langsung ngisep untuk air hidung. Karena setan itu bertengger atau bermalam turun yang jerone lubang hidungnya itu. Kedua lubang hidungnya seseorang. Itu disemprotnya atau sedotnya air supaya bisa metu. Alasannya biar tidak mengganggu kepada kita. Ini kenapa ada sunnah disemprot gitu kan. Waslul yadi membasuh tangan liman bagi orang koma yang berdiri dia orang min naumi dari tidurnya orang. Nah ini ada lagi tuntunan yaitu membasuh tangan bagi orang yang bangun dari tidurnya. Wa anhu dan dari Abi Hurairah idastaiqadha. Ketika bangun siapa tukum salah satu kalian min naumi dari tidurnya akad fala yagmis maka jangan mencelupkan siapa akad yadahu pada tangannya akad fil ina'i di dalam wadah. Jangan sampai mencelupkan tangan langsung ke wadah air wudhu hatta yaksilaha sehingga basuh siapa akad pada tangan salasan dengan 3 kali. Kenapa alasannya? Fa'inahu maka sungguhnya ahad itu layadri. Tidak mengerti, tidak tahu siapa akad aina itu di mana, batat bermalam apa ya dulu tangannya akad. Dia tidak tahu. Nah, tempatnya tangan ini di mana? Jangan-jangan keruh-keruh barang yang apa istilahnya biasa kena najis yaitu.
Apakah tempatnya itu aman atau tidak, tangan itu bermalam di mana kan tidak ngerti. Ini namanya hadis mutawarik. Agar kita jangan sampai kenaan dalil ini ya diwaso. Begitu mau wudhu, jangan wudhu dulu, jangan memasukkan tangan dalam air wudhu, diwaso dulu. Ini muttafaqun alaih, telah disepakati apa alaihi hadis. Artinya dikeluarkan Bukhari juz 1 halaman 263, raqam hadis 162. Muslim juz 1 halaman 233, raqam hadis 88 atau 278. Wada ini lafadznya itu lafdu Muslim, lafadznya Imam Muslim. Ini tuntunan seperti itu supaya kita selamat. Jadi wa'an lakit, dan dari lakit itu dari Abu Hurairah menurut Bukhari seperti itu lafadznya. Para yakimis yadahu. Al mubalaghatu bangetake ya, mempersungguh, artinya tenanan. Boleh nyedot itu bukan sekedar nyedot, tenanan. Al mubalaghah fil istinsak, di dalam menghirup air untuk hidung, lighairi shaim, bagi selain orang yang berpuasa. Jadi ya ditenani anggone ngisep air untuk hidung itu. Pokoknya tidak sedang tidak puasa. Pokoknya sedang tidak puasa. Wa'an Lakid bin Saburoh, dari Lakid bin Saburoh. Wa adapun Lakid bin Saburoh itu Lakid bin Amir bin Saburoh bipati sot Lakid Saburoh. Wa kasril ba Sobiroh. Sahabiyun masyhurun. Lakid bin Sabiroh itu adalah termasuk generasi sahabat yang terkenal. Ada duhu, hitungannya dia itu jumlahnya penduduk min ahli Taif, dari ahli Taif. Bahwa ada pun nama aslinya yaitu Abu Rozin al-Ufaili, itu Saburoh, nama Saburoh. Radhiya, semoga meridhai siapa Allah anhu, dari Lakid bin Saburoh. Kala bersabda siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sabdanya Rasul, asbik, menyempurnakanlah kamu Lakid al wudu'a, pada wudu. Sempurnakan wudu itu. Wa khallil, dan menyela-nyelanilah kamu Lakid bainal asobi'i, antara beberapa jari, baik kanan tangan ataupun kaki. Wabalik, dan mempersungguhlah kamu Lakid fil istinsak, di dalam menghirup air untuk hidung sekaligus berkumur. Illa antakuna, kecuali jikalau ada kamu Lakid itu soiman, orang yang berpuasa. Kecuali kamu puasa. Ini hadisnya sahih. Akhrajahu, mengeluarkan wadati siapa la arba'atu, imam 4. 1 Abu Dawud nomor juz 197, raqam hadis 142, dan juz 1 halaman 100, raqam hadis 143, dan juz 2 halaman 769, raqam hadis 2366. Tirmidzi juz 3 halaman 155, raqam hadis 788, dan juz 1 halaman 56, raqam hadis 38 secara ringkas. Nasa'i juz 1 halaman 22, raqam hadis 87. Ibnu Majah juz 1 halaman 142, raqam hadis 407. Nah, ini dijelaskan oleh Imam 4. Wasokaka, dan mensokehkan pada hadis siapa Ibnu Zaimat dalam kitab sahihnya juz 1 halaman 87, raqam hadis 168, dan juz 1 halaman 78, raqam hadis 150. Nah, ini
Sokhah Ibnu Zaimah sudah disampaikan. Wali Abi Dawud dan bagi Abi Dawud Sunan juz 1 halaman 100 rokomatis 144 diriwayatin dalam riwayat Wali Abi Dawud diriwayatin dalam satu riwayat lain, yaitu itu dawab dokta. Ketika wuduk kamu pamadmit maka berkumurlah kamu sekaligus ngisep air untuk hidung. Ini sekalian berkumur sekaligus yaitu ngisep air untuk hidung. Ini merupakan hadis ini menunjukkan atas wajibnya menyempurnakan wudhu, yaitu sempurna anggota-anggota wudhu. Nah itu mana yang perlu dibasuh, anggota yang diwudhui itu dialiri air, diberikan air secara merata. Jangan sampai kita menurut Imam Juwaini yas'alu dzalika salasan itu sudah 3 kali itu pol wala yazidu alaiha. Jangan sampai menambah tas 3 makhofatan irtikabil bid'ah, karena yaitu bisa jadi melakukan kebid'ah kalau sampai basuhannya lebih daripada 3. Taklilul asabi'i, nyelani beberapa jari baik tangan ataupun kaki itu wajibun, hukumnya wajib. Nah, ini an Utsman dari Utsman. Angka 2, Utsman itu Amirul Mukminin, Utsman bin Affan al-Amawi al-Qurashi, yaitu ahadul asyaril mubasyarina bil jannah. Salah satu 10 orang yang diberi kabar gembira dengan masuk surga. Aslama masuk Islam siapa Utsman di awal Islam, di awal Islam. Wajaro dan ikut hijrah siapa Utsman ilal habasati ke Habasah. Al-hijrata ini yaitu hijrah yang kedua. Watajawaja dan menikah, mengawini siapa Utsman bintayin Nabi, kedua putrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ruqayyah awalan pertama, sumatu fiat kemudian diwafatkan siapa Ruqayyah. Jawajahu mengawinkan kepada Utsman siapa nabi-nabi di Ummi Kulsumin, dapat ilmu Kulsum. Ustusida dimatikan syahid siapa Utsman bil Madinati di Madinah. Wadufina dan dimakamkan siapa Utsman bil Baqi'i di Baqi'il Gharqad sanata 35 Hijriah. Nah, ini biodata daripada Utsman. Radhiya semoga meridhoi siapa Allah Ta'ala anhu dari Utsman. Qala berkata Utsman, annan nabiyya bahwa sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu karena ada Nabi tuyukhallilu menyela-nyelani siapa Nabi nyelani air fil wudu'i di dalam waktu wudu, lihyatahu pada jenggotnya Nabi fil wudu'i di dalam wudu. Nabi itu nyelani jenggote di dalam wudu. Akhrajahu mengeluarkan pada hadis. Nah, itu kan akhrajahu mengeluarkan pada hadis siapa At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi. Tirmidzi itu hadisnya dalam kitab Sunan, yaitu dalam kitab Sunan Takhlil. Angka 2 Sunan Tirmidzi juz 1 halaman 46 rokomatis 31, bahkan berkata Tirmidzi hadis ini hadis hasan lagi sahih. Wasokaka dan mensokehkan kepada hadis itu kan siapa Ibnu Zaimah. Ibnu Zaimah itu di dalam sahihnya yaitu juz 1 halaman 78 rokomatis 151 sampai 152. 151 sampai 152. Ini hukumnya menyela-nyelani itu wajib. Bahkan hukumnya diwajibkan diselan-selani dulu, baik jari-jari tangan ataupun jari-jari kaki. Ya, takhlilul lihyah istilahnya.
Selanjutnya wa Abdillah bin Zaid, dari Abdillah bin Zaid, yaitu ukurnya miqdaru ma'il wudu, ukuran air wudu itu berapa. Nah, di sini ditentukan wa Abdillah bin Zaid, dari Abdillah bin Zaid. Abdillah bin Zaid itu siapa? Nah, di sini dijelaskan taqaddama annahu al-Majniyu al-Ansori, yaitu sudah kita lalui. Qala berkata Abdillah, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam utiya, diberi siapa nabi, yaitu disulusayi mudin, dengan 2/3 mud. Ini al-mud mikyalun makrufun, takaran yang dikenal. Wahwa adapun mud itu rupu so'in, 1/4 sok. Jadi ada 4 mud sak sok itu. Faja'ala, maka menjadikan Nabi ya deluku, ngosok-ngosok Nabi, gosok-gosok Nabi tiroaihi, pada kedua lengannya Nabi. Kedua lengannya Nabi. Nah, ini akhraja itu ukuran air, yaitu 2/3 mud. 2/3 mud itu ya berarti mud itu disulusai mudin. 2/3 mud itu ya sak mangkok itu air, ya sedikit ukurannya. Kemudian kedua lengannya dia gosok-gosok dulu supaya bisa merata. Akhrajahu Ahmad, Imam Ahmad. Siapa Ahmad itu? Nah, di sini dijelaskan Imam Ahmad itu adalah Ahmad bin Ambali, yaitu lam ajid fi musnadi Ahmad. Wasohaha, dan mensohhehkan pada hadis siapa Ibnu Zaimah dalam kitab sohehnya juz 1 halaman 62, raqam hadis 118, dengan sanad yang sahih. Bahkan Musyarrih Subul Salam menambahkan juga dikeluarkan pula oleh Imam Hakim dalam kitab Mustadrak juz 1 halaman 161. Bahkan beliau berkata hadis ini sahih menurut persyaratan daripada Imam Muslim dan disetujui oleh Imam Dahabi. Nah, itu oleh Imam Dahabi. Makanya nilai hadisnya adalah hasan. Wanhu, dari Abdillah bin Zaid juga sama, ya. Judulnya sama, yaitu ukuran air. Wanhu, dari Abdillah bin Zaid, annau, sungguhnya Abdillah bin Zaid itu ro'a, melihat siapa beliau, Abdullah bin Zaid, an-nabiyya, pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'khudu, mengambil siapa Nabi, li'udunaihi, untuk kedua telinganya, ma'an, pada air, ghairol ma'i, selain air, alladzi akhadha, yang mengambil siapa Nabi pada air, liroksi, untuk kepalanya. Jadi mengambil untuk hidungnya itu selain air yang ada di kepalanya, itu di tangannya waktu itu. Jadi ya tidak ada hukum mustakmal kalau dilihat dari ini. Itu akhrajahul Baihaqi, telah mengeluarkan pada di sini siapa Baihaqi, Imam Baihaqi dalam Sunan Kubro juz 1 halaman 65 dengan sanad yang sahih. Wa huwa inda Muslim. Nah, di sini menurut Muslim min adal wajhi, dari jalan ini bilabdi wa masaha, dengan lapat wa masaha, dan mengusap Nabi, liroksihi, biroksihi, dengan kepalanya Nabi, bimain, dengan air, bairi padlin yadehi, selain lebihan kedua tangannya. Jadi ya mengusap kepalanya dengan air selain lebihan daripada kedua tangannya. Nah, ini khusus ngusap kepala itu dengan air yang selain lebihannya tangan. Dia ngambil sendiri air. Ini namanya apa? Betul-betul air itu ngirit, tidak terlalu banyak. Memang yang dipakai tidak terlalu banyak air itu. Untuk wudhu itu cukup 1 mangkok.
Ini merupakan salah satu diantaranya bagi kita supaya wudhu itu jangan berlebihan. Ini hadisnya termasuk wa adapun hadis itu al-mahfudhu, hadis yang terjaga. Hadis yang terjaga bisa diambil kesimpulan bahwasanya kalau wudhu itu tidak usah berlebihan airnya, cukup ya secukupnya air yang dipakai, dan sampai isnadu sahih, sanadnya adalah sahih ya di sini. Ya keterangannya ya lebih banyak. Masru'i yaitu itolatil hurroti, disyariatkan memanjangkan itu mencorongnya tangan, watahjili dan mencorongnya kaki. Artinya basuhan tangan dan basuhan kaki itu dipanjangkan, tangannya sampai lebih dari siku, kaki ya lebih daripada mata kaki. Itu caranya membasuh, itu ada tuntunannya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu tuntunan. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata Abu Hurairah, qala bersabda siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, idza staiqadha, ketika bangun. Ini lafalnya. Wa Nabi Hurairah, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata siapa Abu Hurairah, yaqulu bersabda siapa Nabi, inna ummati, sungguhnya umat saya itu yaktuna, akan datang mereka umati yaumal kiamati, di hari kiamat nanti, yaitu buron, dalam keadaan buron, mencorong tangannya, muajjala ini lagi kedua kakinya, dan kedua kakinya mencorong dua kakinya. Burroh itu lam'atun baydho, itu satu sinar lam'ah sak glemokan kang putih, takunu yang ada palam'ah biwajil paros, di dalam wajahnya kuda. Yuridu mengendaki siapa Nabi, bayadhu wujihim, pada putihnya wajah mereka, binuril wudhu, sebab cahaya wudhu, yaumal kiamati, di hari kiamat. Itu wajahnya. Nanti wajahnya mencorong. At-tahjil. Jadi buron itu mencorongi wajah. Jadi pada saat wajah itu nanti akan ada putih bersinar. Itu bekas daripada air wudhu. At-tahjil, adapun tahjil itu bayadun, putih, bi aqdamil khaili, dalam kakinya kuda. Yuridu mengendaki Nabi bayadu aqdamihim, pada putihnya dalam makannya mereka, min athar wudhu, mergo bekasnya air wudhu. Nah, itu yang disebut buron hajalin. Buron itu wajahnya mencorong, hajalin itu kakinya juga mencorong karena bekas air wudhu. Paman, maka barang siapa istato'a, yang mampu diaman minkum, di antara kalian, ayutila, jikalau memanjangkan siapa man, tahu pada basuhan wajahnya man, wajah ini diratakan, palyafal, maka hendaklah melakukan siapa man. Nah, ini kalau memang bisa ya diratakan itu basuhan wajah supaya nanti bersinar. Muttafaqun alaih. Nah, ini disepakati oleh hadis Bukhari juz 1 halaman 235, raqam hadis nomor hadis 136. Muslim juz 1 halaman 216, raqam hadis 35 sampai atau 346, 246. Bahkan Musyarrih menambah, yaitu subul salam, dikeluarkan pula oleh Imam Baghawi dalam kitab Syarh Sunnah juz 1 halaman 425, raqam hadis 218. Abu Awanah juz 1 halaman 224,
dan Ahmad bin Hambal dalam Musnad juz 2 halaman 400. Nah, ini menandakan banyak sekali yang menceritakan hadis ini. Walabdu adapun asli lafaz hadis di atas tuli muslimin bagi Imam Muslim. Nah, itu. Nah, supaya kita bisa mengambil iktibar. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, ini judulnya lain lagi. Hadyuhu, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam pitarajuli di dalam surian. Nah, kalau garu watana uli dan pakai sandal. Nah, ini sampai di situ petunjuknya Nabi itu diarahkan supaya yang kecil-kecil termasuk carane surian, carane nganggo sandal itu sampai diwarai oleh Nabi. Wa Aisyah dan dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat Aisyah, karena ada siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yujibuhu, menyenangkan kepada Nabi apa atayamunu, selalu pakai kanan, mendahulukan kanan. Tayamun di situ itu takdimul jihad al-yumna, mendahulukan arah yang arah yang kanan. Nah, itu yang dimaksudkan seperti itu. Pitana ulihi, di dalam pakai sandalnya Nabi, watarojulihi dan surenanya Nabi, watuhurihi dan sesucinya Nabi, wapi sakni dan di dalam kelakuannya Nabi, kuli semuanya sakni. Semua kelakuan selalu Nabi itu memulai baik sandalannya, surianya, sesucinya. Nabi selalu mendahulukan semua kelakuan tingkah lakunya Nabi itu pakai yang kanan dulu. Muttafaqun alaih. Ini telah disepakati. Bukhari di 1 halaman 269, Raqam hadis 168. Muslim juga juz 1 halaman 226, Raqam hadis 268. Bahkan Musyarrih menambah, yaitu Abi Dawud juz 4 halaman 378, Raqam hadis 4140. Tirmidzi juz 2 halaman 506, Raqam hadis 608. Bahkan berkata hadis ini adalah hadis hasan sahih. Nasa'i juz 1 halaman 78, Raqam hadis 112 dan juz 8 133, Raqam hadis 5059. Ibnu Majah juz 1 halaman 141, Raqam hadis 401. Ahmad bin Hambal dalam kitab Musnad juz 6 halaman 94 dan 130 dan 147 dan 187 dan 188 dan 202 sampai 210. Ini begini banyak dijelaskan supaya tidak ada keraguan sedikit pun di dalam mengambil hadis ini. Muttafaqun alaih seperti itu. Jadi yang dimaksudkan tanakul itu pakai sandal pun laisa, maksudnya laisa tanakuluhu ay tamsitu sya'rih. Maksudnya ay lubesu naklihi, memakai sandalnya ataupun nyuri rambutnya. Itu pakai kanan dulu baru kiri. Itu sampai di situ petunjuk Nabi terhadap kita agar kita di dalam melaksanakan ini umpama niru Nabi, begitu itu ya dapat pahala. Dapat pahala. Wa Nabi Hurairah masih dalam judul yang sama, radhiyallahu anhu, qala berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tawaddatum, ketika wudhu kalian semua, fabda'u, maka memulailah kalian semua bima yaminikum, dengan beberapa anggota kanan kalian semua. Nah, ini sahih hadisnya. Akhrajaul arba'ah wa sahhaha, dan mensahihkan pada hadis siapa Ibnu Uzaimah.
Insya Allah demikian apa yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Insya Allah kita teruskan nanti judulnya Al-Mashu ala Nasiyah wal Imamah wal Khuf. Cukup mengusap atas ubun-ubun dan sorban. Itu bagaimana, apakah wudhu secara benar itu dengan kita mengusap sedikit rambut atau itu ada alasannya. Untuk itu pastikan besok kita kaji agar kita tahu yang sebenarnya. Demikian apa yang bisa kita kaji pada pagi hari ini. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Akhirnya sebelum saya tutup mungkin ada pertanyaan, silakan bertanya. Kalau tidak ada pertanyaan, maka saya tutup dengan doa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.